Ini yang dikatakan oleh Paulus, Injil yang kumasyurkan atau Injilku. Harusnya dikatakan Injil Kristus, tetapi Paulus katakan Injil yang kumasyurkan atau Injilku. Dan kita juga harus dapat mengatakan seperti Paulus, yaitu Injilku, Injil kita. Saudara tahu bahwa saudara sudah diselamatkan. Dan keselamatan kita dapat kita ekspresikan dalam banyak cara. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1-7, dikatakan bahwa keselamatan itu adalah solusi atas segala masalah. Dan apa maksudnya bahwa keselamatan menjadi solusi atas segala masalah? Artinya, ini menjadi solusi atas masalah di masa lampau. Kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa Allah membangkitkan kita kembali ketika kita sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi sebelumnya, oleh karena dosa dan pelanggaran kita binasa, tetapi kita dihidupkan kembali. Ketika kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita harus mengikuti jalan dunia ini, yaitu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Sehingga sebenarnya kita adalah objek murka Allah. Tetapi segala hal di masa lampau kita itu sudah diselesaikan. Tetapi ini bukan hanya solusi bagi masalah lampau, tetapi juga masalah saat ini. Dalam Efesus pasal 2 ayat 6, apa yang kita lihat di sana? Dikatakan ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6, dan dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Segala kutukan yang harus kita terima oleh masa lampau kita, tetapi dalam Kristus sudah diselesaikan. Lalu bagaimana dengan masalah saat ini? Masalah masa lampau kita sudah selesai. Karena Tuhan sudah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, sehingga kita bukan lagi pribadi yang lama. Dan pada saat ini, kita sudah duduk bersama-sama dengan Kristus dalam realitas surgawi. Artinya, saat ini pun kita hidup dalam dunia yang berbeda, karena kita duduk bersama-sama dengan Kristus di surga. Inilah yang harus kita nikmati. Segala yang ada di masa lampau sudah diselesaikan, dan kita sudah bersama-sama dengan Kristus di dalam surga, tetapi kita belum
kita belum masuk dalam pengenapan akan hal itu karena kita masih ada di bumi ini. Sehingga saudara harus mengerti hal ini dengan baik. Meskipun saudara masih hidup di dunia ini, di bumi ini, tapi saudara pun dapat menikmati bahwa saudara sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Kebanyakan orang tidak mengerti keselamatan itu apa, sehingga mereka hanya menikmati keselamatan sebagai solusi atas masalah-masa lampau. Meskipun mereka katakan sudah diselamatkan, tetapi kebanyakan mereka masih terikat dengan masalah yang ada. Masih terikat dengan kepahitan di masa lampau, masih terikat dengan hal-hal yang ada di masa lampau. Dan bukankah ini tidak adil bagi kita, meskipun kita diselamatkan tapi kita masih terikat dengan kepahitan dan hal-hal yang ada di masa lampau. Ada sebuah cerita, ada seseorang, dia ingin pergi ke Amerika, tapi kan tidak ada uang, jadi dia menyelinap ke dalam kapal. Dia hanya bisa beli tiket untuk naik ke kapal itu, jadi dia hanya dengan semua uang yang dia miliki, hanya dia mampu untuk membeli tiket untuk naik kapal saja untuk pergi ke Amerika. Dulu, jika saudara ingin pergi ke Amerika dengan kapal, maka itu memerlukan waktu yang sangat lama, bukan hanya sehari 2 hari. Dan orang ini, meskipun dia sudah membeli tiketnya, tapi dia tidak punya uang lagi untuk membeli makan. Dia berpikir bahwa di kapal itu makanannya juga harus dibayar, sehingga dia tidak punya pilihan lain, dia menahan lapar karena tidak punya uang lagi untuk membeli makan. Sehingga selama 1 minggu dia benar-benar berpuasa, tidak makan apa-apa. Lalu tiba-tiba kapal itu menghadapi badai, sehingga kapalnya harus berlabuh, harus berlindung di sebuah pulau kecil. Artinya kapal itu perlu 1 minggu lagi untuk pergi ke Amerika. Coba bayangkan, dia sudah berpuasa selama 1 minggu dan kemudian seminggu kemudian lagi dia harus berpuasa. Maka dia berpikir, mungkin tidak bisa sampai ke Amerika, tapi akan mati karena tidak punya makan. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan dirinya mati karena tidak punya makanan, sehingga dia hanya nekat pergi ke kafetaria lalu mengantri untuk makan, dan dia berpikir akan mengemis saja minta makanan. Karena dalam hatinya dia berpikir bahwa dia harus mengemis untuk makanan, sehingga dia datang kepada pelayan di kafetaria lalu minta untuk diberikan makanan. Dan sampai antriannya tiba untuk mengambil makanan, dia benar-benar mengemis kepada pegawai-pegawai yang ada di sana.
Lalu pegawai-pegawainya tanya, bukankah kamu sudah beli tiket? Dia katakan, iya, saya sudah beli tiket, tapi tidak punya kupon untuk makan. Cuma punya tiket kapalnya saja. Tetapi para staf kapal itu mengatakan, ternyata kalau sudah beli tiket, makanannya sudah termasuk dalam tiket itu, jadi boleh makan saja bebas. Mereka tanyakan kepada dia, apakah benar kamu puasa selama 1 minggu? Dia katakan, iya, dia benar-benar menahan lapar. Padahal semua makanannya sudah ada, sudah termasuk dalam tiket yang dia beli, tapi karena dia tidak tahu sehingga dia berpuasa selama 1 minggu itu. Kita pun dapat menjadi seperti orang dalam cerita ini. Orang percaya yang sudah diselamatkan, ketika mereka tidak mengerti apa itu keselamatan, maka mereka masih terus dipengaruhi, diikat dengan kepahitan, dengan masalah-masalah yang ada di masa lampau. Tidak dapat keluar dari hal ini. Tetapi saudara harus mengingat hal ini, bahwa keselamatan adalah solusi bagi semua masalah. Solusi bagi masalah yang ada di masa lampau, masalah yang ada di masa kini, dan masalah yang ada di masa depan. Dan sekarang, ketika kita dapat menikmati segala berkat yang diberikan Tuhan bagi kita, maka kita dapat menjadi saksi sampai seumur hidup kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Fakta bahwa kita diselamatkan, itu pun menjadi fakta bahwa segala masalah kita sudah diselesaikan. Masalah yang ada di masa lampau, masa lalu kita sudah diselesaikan. Dan saat ini, berkat yang Tuhan berikan bagi kita harus kita nikmati. Jika kita menerima jawaban ini, maka kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai seorang saksi sampai seumur hidup kita. Itulah sebabnya saya katakan, banyak orang percaya tidak mengerti akan keselamatan mereka. Apa yang Yesus katakan dari atas kayu salib, Yohanes pasal 19 ayat 30, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Meskipun mereka mendengar hal ini, bahwa sudah selesai, tapi mereka tidak tahu apa yang sudah selesai. 99% orang percaya mereka terikat dengan masa lalu mereka. Tapi biarlah, semoga saudara dapat menyadari hal ini hari ini juga. Bahkan meskipun saudara sudah mendengar tentang Injil dengan banyak kali, tapi tidak mengerti apa itu Injil. Dan kebanyakan mereka, orang percaya, tertipu dengan masalah yang ada di masa lalu mereka. Seringkali ada orang percaya yang hidup dalam kemiskinan di masa lalu, mereka terus terikat dan terpengaruhi dengan kemiskinan itu. Dan ketika kita lihat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, mereka masih terus terikat dengan kemiskinan di masa lalu itu. Saya tidak akan katakan nama, tapi ada seorang remnant kita yang topik doanya seperti ini. Dia terus terikat, terpengaruhi dengan masalah kemiskinan.
Mungkin orang tuanya terus katakan kita orang miskin, kita orang yang berkekurangan, sehingga hal itu menjadi tertanam dalam diri remnan itu. Sangat kasihan bukan melihat remnan di gereja kita seperti ini. Dan hal itu pun menjadi kepahitan bagi mereka. Sehingga saudara harus menyadari hal ini, bahwa keselamatan itu adalah solusi bagi segala masalah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masalah masa lalu bukan lagi masalah bagi kita, tapi kita masih terus terpengaruhi oleh hal itu. Itulah sebabnya level kita tidak dapat melampaui level kita saat ini, malah kita masih terus terikat dengan level kita di masa lalu. Banyak orang, ketika saya mendengar apa yang mereka katakan, mereka masih terus terikat dengan level di masa lalu mereka, ideologi yang ada di masa lalu bagi mereka. Maka saya secara pribadi berpikir seperti ini. Oh, ternyata bagi orang-orang ini, Injil belum benar-benar masuk dalam diri mereka. Oh ya, dengan mulut mereka katakan Injil, tapi dengan hidup mereka belum dapat menikmati Injil. Dapatkah saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Injil yang kumaksudkan atau Injilku bukan sekedar Injil yang kita hafalkan, bukan Injil yang secara teori seperti itu. Apakah saudara mengerti kenapa firman Tuhan tidak digenapi dalam hidup saudara? Mungkin karena saudara hanya mencoba untuk menghafal firman Tuhan. Meskipun saudara menggambar diagram Injil dengan baik, tapi diagram Injil tidak berdampak dalam hidup saudara. Mungkin saudara menggambar diagram Injil, tapi hasilnya berbeda. Tapi harus kita katakan, Injilku, Injil yang kumasyurkan. Paulus katakan, Injilku, Injil Yesus Kristus yang kuberitakan. Inilah Injil yang dialami oleh Paulus ketika dia diubahkan oleh Tuhan dan dia bersaksi akan hal itu. Semoga saudara dapat menyadarinya hari ini juga. Dalam minggu ini, saya benar-benar berharap saudara dapat menyadari masalah saudara di masa lalu dan melihat bahwa ternyata saudara masih terikat dengan masalah masa lalu itu. Kita tidak boleh terjebak dengan masalah di masa lalu itu. Bagi Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, sejak pada mulanya, Tuhan memanggil kita sebagai seorang yang berdiri di puncak rohani dan menikmati Injil. Inilah yang menjadi level Tuhan. Tapi kita masih terus terikat dengan level kita, bukan level Tuhan, level masa lalu, bukan level masa kini. Dan kita harus membuang hal-hal yang ada di masa lalu itu. Itulah sebabnya kita harus mengubah apa yang berakar dan tertanam menjadi natur kita. Sehingga hari ini saya tidak ingin mengatakan hal yang lain, tapi mari kita periksa kembali diri kita masing-masing. Apa yang Alkitab katakan bagi kita? 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Barang siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Masa lalu kita sudah selesai. Kita sudah dikuburkan masa lalu kita, tetapi sekarang kita menjadi pribadi yang baru, ciptaan yang baru. Inilah Injilku, Injil kita. Ketika kita berada dalam Kristus, inilah fakta bagi kita. Dikatakan juga dalam Roma pasal 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Ketika kita masih berdosa,
ketika kita masih dikuasai oleh 12 masalah kehidupan, Kristus sudah mati bagi kita. Dan Allah menyatakan kasih-Nya melalui hal ini. Itulah sebabnya, ketika kita berada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Ini adalah karunia, kasih karunia dari Tuhan diberikan secara cuma-cuma bagi kita. Dan 12 masalah kehidupan kita sudah diselesaikan. Kita katakan sudah selesai, tapi kenapa belum selesai bagi kita? Kenapa kita belum dapat keluar dari masalah-masalah ini? Kenapa pikiran dan hati kita masih terjebak dengan masa lalu kita? Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbicara, maka kita berbicara tentang masa lalu kita. Ketika ada masalah, maka kita kembali kepada kehidupan di masa lalu kita. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bercerita selalu tentang masa lalu kita. Itu menunjukkan bahwa kita belum bisa keluar dari masa lalu kita. Dan jika saudara tidak keluar dari masa lalu itu, maka tidak akan ada buah dari kehidupan kita. Dan seiring berjalannya waktu, maka hidup kita akan selesai begitu saja. Kita akan pergi ke surga, benar-benar pergi ke surga, tapi di hidup ini, kita tidak menikmati kerajaan surga itu. Lalu apa alasan kenapa kita seperti ini? Kenapa tidak dapat keluar dari kepahitan atau masalah di masa lalu? Itu karena kita hanya mendengar Injil dan mengetahui Injil saja. Bahkan meskipun kita mendengar Injil seumur hidup kita, tapi kalau level kita masih tetap di situ, maka hidup kita kan biasa-biasa saja. Tapi saya harus katakan bahwa Injil harus menjadi Injil milik kita. Ketika saya melihat para remnant kita, mereka menghafal Injil dengan sangat baik. Tapi ketika saya melihat mereka lebih dekat lagi, tidak ada buah dari kehidupan mereka. Ketika saya melihat gaya hidup mereka, saya memahami bahwa gaya hidup mereka tidak berkaitan sama sekali dengan Injil yang mereka pelajari. Karena gaya hidup mereka masih hidup dengan gaya dan standar hidup mereka pribadi. Saudara tahu kenapa? Karena Injil yang mereka hafalkan hanyalah Injil yang mereka ketahui. Injil yang kita jelaskan bagi mereka, Injil yang setiap hari mereka lakukan workshop, dapat saya katakan bahwa itu belum menjadi Injil mereka. Lalu bagaimana firman Tuhan dapat digenapi bagi mereka? Sehingga saya benar-benar berharap saudara tolong pikirkan hal ini secara pribadi selama minggu ini. Dalam minggu ini benar-benar tolong usahakan untuk keluar dari masa lalu saudara. Alkitab sudah menyatakan hal ini bagi kita. Kita sudah dilepaskan dari masa lalu kita, tapi kenapa kita masih hidup dalam masa lalu itu? Ketika kita katakan Injilku, seperti apa murid-murid Tuhan Yesus melihat hal ini? Kita lihat pengakuan Petrus, Matius pasal 16 ayat 16. Murid Yesus yang namanya Petrus dikatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ini adalah pengakuan Petrus. Tetapi meskipun Petrus membuat pengakuan seperti itu, dia pun belum dapat keluar dari masa lalunya. Itulah sebabnya firman Tuhan belum digenapi dalam hidupnya. Bahkan meskipun dia mengakui bahwa Yesus adalah Kristus,
tapi Petrus sendiri tidak dapat keluar dari level masa lalunya. Kemarin saya mengadakan forum bersama-sama dengan orang-orang Indonesia, dan ada satu orang yang forumnya menyentuh hati saya. Saya secara pribadi tidak dapat memperhatikan orang ini karena kita berjauhan, tetapi kemarin saya mendengar forumnya secara langsung. Dia katakan bahwa dia terus menggambar diagram Injil dan jalan keselamatan, juga mengadakan workshop, dan dikatakan banyak perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ketika dia berubah dalam hidupnya, keluarganya pun diubahkan. Bahkan dia pun memberikan pengaruh yang baik kepada anggota keluarga yang lain. Lalu saya katakan kepada dia bahwa mungkin saat ini saudara sudah menemukan Injil saudara. Tapi bagi orang yang lain, meskipun mereka menggambar diagram Injil dan keselamatan, tapi hidup mereka masih terus sama. Banyak orang menggambar jalan keselamatan, diagram Injil, dan juga melakukan workshop. Banyak orang hanya seperti itu saja, tidak dapat mengalami Injil yang menjadi Injil milik mereka. Bagi Petrus sendiri, dia katakan Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, tapi dia tidak mengalami Injil itu. Sehingga Yesus sendiri membawa Petrus bersama-sama dengan dia di Bukit Kalvari. Ketika Tuhan Yesus mati, dia menunjukkannya kepada Petrus bahwa Kristus yang sedang disalibkan di atas kayu salib. Dan dari atas kayu salib itu, Kristus sendiri nyatakan sudah selesai. Tetapi bagi Petrus masih terus sama, tidak ada yang berubah. Itulah sebabnya setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus membawa Petrus ke Bukit Zaitun selama 40 hari. Di sana Tuhan Yesus menjelaskan segala sesuatu tentang kerajaan Allah selama 40 hari berulang-ulang. Dan juga Tuhan Yesus berjanji kepada Petrus bahwa kalian akan menerima kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas kalian. Nah, akhirnya mereka pun berkumpul bersama-sama di loteng rumah Markus. Ketika mereka berkumpul di loteng rumah Markus, mereka bersatu dalam doa selama 10 hari. Jika saudara pergi ke loteng rumah Markus pada saat itu, saudara akan dikucilkan, saudara akan dianiaya pada masa itu. Tapi meskipun situasi sedang sulit seperti itu, mereka benar-benar berkumpul dan berdoa. Karena mereka memerlukan kuasa, kekuatan seperti yang dijanjikan, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan saat itu pun tiba di loteng rumah Markus, karya Tuhan yang terjadi seperti angin dan api itu terjadi atas mereka ketika Roh Kudus dicurahkan bagi mereka, dan mereka benar-benar mengalami bagaimana firman Tuhan digenapi dalam hidup mereka pada hari itu juga. Dan apa yang Petrus katakan setelah itu, bagi orang yang lumpuh di gerbang bait Allah, Petrus katakan, apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Petrus bukan katakan apa yang kupelajari, tapi Petrus katakan apa yang kumiliki. Petrus tidak mengatakan Yesus yang aku hafalkan, Yesus yang aku pelajari, bukan. Tapi Petrus katakan, bangkitlah dan berjalanlah. Kita pun harus memberikan apa yang kita miliki. Kata miliki di sini bukan berarti kita hafalkan atau kita ketahui, tapi Kristus yang kita alami.
Kristus yang menjadi solusi bagi setiap masalah kita. Kristus yang menyelesaikan setiap masalah kita. Kristus itulah yang harus kita miliki. Injil inilah yang harus kita miliki. Saudara tahu kenapa saya meminta saudara untuk menggambar workshop? Saya tidak bermaksud bahwa supaya saudara menghafal jalan keselamatan atau diagram Injil, tetapi supaya saudara dapat mengerti dan memahami serta mengalami Injil itu, supaya saudara dapat membuat pengakuan, oh ya, masalah di masa lalu saya sudah diselesaikan. Masalah yang tadinya menjadi celah bagi setan sudah diselesaikan. Kalau kita melakukan workshop secara benar, maka kita akan memiliki pengakuan seperti ini. Alkitab sendiri katakan tidak perlu khawatir, karena musuh kita si iblis, si jahat, berkeliling mengaum-ngaum seperti siang mencari mangsa. Sehingga jangan berikan kesempatan, jangan berikan celah bagi iblis. Tetapi ketika kita memberikan celah bagi iblis, maka kita akan diserang olehnya. Tetapi banyak orang hanya menghafal seluruh isi jalan keselamatan, tapi secara nyata dalam hidup mereka tidak mengaplikasikannya atau mengalaminya. Banyak orang tidak dapat mengaplikasikan Injil secara nyata dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara harus menyadari kenapa firman Tuhan tidak menjadi nyata dalam hidup saudara. Karena keselamatan dengan usaha kita tidak dapat kita terima. Tapi hanya karena kasih karunia, hidup kita yang lama sudah mati, sudah dikuburkan. Dan yang menjadi terpenting di sini adalah kita sekarang adalah pribadi yang baru. Dan realitas hidup kita adalah hidup kita dalam surga. Hidup kita bukan lagi berada di bumi ini, tapi hidup kita sudah berada di dalam surga. Ketika kita dapat menikmati fakta ini, maka kita akan menjadi saksi dalam kehidupan kita. Kita dapat menyelamatkan mereka yang sedang menuju ke dalam kebinasaan seperti kita yang dahulu. Kita dapat menyelamatkan mereka. Ketika saya melihat diri saudara, ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang memiliki masalah, saudara hanya akan mendengar masalah masa lalu mereka saja. Tuhan Yesus sendiri katakan, fisik ini lemah, tetapi hanya rohlah yang memberi hidup. Ini berbeda dengan hanya kita katakan kepada orang-orang yang memiliki masalah itu bahwa ketika kamu lapar, maka makanlah. Tidak seperti itu, tapi kita harus memberikan jawaban bagi mereka. Bagi saya secara pribadi, saya menyadari hal ini dengan penuh duka cita, dengan penuh kesengsaraan. Saya adalah orang yang benar-benar sangat aktif melakukan pergerakan pelayanan sosial. Saya juga melayani anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, supaya mereka dapat belajar dengan baik. Tapi setelah saya menyadari tentang Injil, saya tersadar bahwa ternyata semua yang saya lakukan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika saya melihat orang-orang yang melayani orang lain, mereka mencoba untuk memuaskan, mencoba untuk mencukupkan orang-orang yang mereka layani, tidak memberitakan tentang Kristus. Dan mereka
menjelaskan tentang Yesus yang seperti Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia atau salah satu daripada nabi, bukan menjelaskan bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka melakukan pelayanan yang seperti itu sehingga Injil hanyalah kulit bagi mereka, pembungkus bagi mereka, bukan menjadi inti yang mereka beritakan. Alkitab sendiri katakan pelayan-pelayan setan pun dapat menyamar sebagai pelayan kebenaran. Sehingga saudara pun harus menyadari ternyata selama ini kita dimanfaatkan oleh setan. Kalau kita terus melayani seperti itu, maka saya yakin tidak akan ada buah. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan melihat tidak ada murid yang kita tinggalkan. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang akan diselamatkan melalui kita. Dan pada hari itu, Petrus menyadari tentang hal ini. Itulah sebabnya bagi orang lumpuh yang mengemis, dia tidak memberikan emas atau perak, tidak memberikan uang. Petrus katakan, yang engkau perlukan bukanlah uang, tapi yang engkau perlukan adalah Kristus. Jika saudara memiliki pengalaman akan hal ini, maka saudara pun akan memilih untuk memberitakan tentang Kristus bagi orang yang sedang memiliki masalah. Setelah saya menyadari Injil ini, apa yang saya lakukan, saya membuang semua buku yang saya miliki. Saya juga memiliki banyak kaset tape, tapi saya buang dan saya katakan saya tidak akan pernah melakukan pergerakan-pergerakan sosial seperti itu lagi. Karena saya tahu, jika saya masih terus menyimpan buku-buku itu ataupun kaset-kaset itu, maka saya yakin jika ada kesempatan, maka saya akan kembali ke kehidupan lama saya lagi, sehingga saya memutuskan untuk membuang semua yang saya miliki itu. Ada juga orang yang membantu saya ketika melakukan pelayanan ini dalam waktu-waktu awal. Mereka sudah meninggalkan saya. Apakah saudara berpikir kenapa mereka meninggalkan saya yang melakukan pelayanan ini? Apa alasannya? Saya berpikir bahwa orang yang bersama-sama dengan saya melakukan pelayanan itu, mereka pergi ke rumah doa haleluya, mereka berdoa di sana dan benar-benar menerima jawaban. Jadi saya berpikir mereka melihat secara liberal. Mereka menerima jawaban secara nyata, berkat secara nyata dari sana. Jadi mereka menemani saya dan menerima banyak sekali firman Tuhan dalam pelayanan ini bersama-sama dengan saya. Tapi diam-diam mereka pun pergi ke rumah doa untuk berdoa meminta berkat, sehingga hidup mereka tidak memiliki buah. Saya mendengar kabar bahwa orang itu pun menjadi pendeta, tapi pelayanannya biasa-biasa saja. Jadi saya harap saudara dapat mengerti. Tolong mengerti apa yang saya maksudkan. Berikutnya, Paulus. Bagaimana dengan Paulus? Paulus adalah seseorang yang tadinya berpegang kepada hal yang salah. Bahkan dia sangat rajin akan hal itu. Paulus sendiri mengatakan seperti ini dalam Filipus pasal 3 ayat 1-6. Dia katakan bahwa aku adalah orang Farisi. Dalam hal mentaati kitab hukum Taurat, aku tidak bercela. Saudara tahu, di hadapan hukum, dapatkah saudara katakan saudara tidak bercela? Jika saudara melihat
ada orang yang mengatakan seperti Paulus, saudara pasti akan mengkritik orang seperti itu. Lalu saudara katakan, kita tidak bercela. Ketika kita terus menyerang titik kelemahan orang lain, apakah itu artinya kita mengerti tentang Injil? Tetapi Paulus seperti itu. Dia belajar Taurat, dia mengikuti hukum Taurat, dan dia tidak bercela akan hal itu. Dan Paulus ada di garis terdepan untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan di Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga, ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, Paulus pun ada di situ. Paulus menyaksikan, dan setelah melihat Stefanus mati, dia membuat keputusan untuk menghancurkan seluruh orang percaya dan juga gereja yang ada pada saat itu. Dan Paulus pun melakukan rahasia dari rumah ke rumah untuk menangkap orang Kristen. Karena baginya pada saat itu dia berpikir tindakannya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimana Paulus pun berubah, bagaimana Paulus diubahkan hatinya dalam perjalanannya ke Damaskus, dia diubahkan. Di jalan menuju ke Damaskus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa Yesus telah menghujat Allah sehingga disalibkan. Tapi dalam perjalanannya ke Damaskus, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ini. Dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-15 dapat kita lihat ada 3 kali dalam Alkitab Paulus memberikan kesaksian bagaimana hidupnya diubahkan. Dalam Kisah Rasul pasal 20 dan juga 26, pertobatan Paulus ini sangat aneh, sehingga kemanapun dia pergi, dia terus menceritakan tentang pertobatannya, bagaimana Paulus menyadari tentang Injil. Bagaimana Paulus menyadari Injil? Roma pasal 5 ayat 8, Paulus katakan, ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Dan Kristus adalah rahasia Allah, tetapi aku telah menyadari rahasia Allah ini, menyadari rahasia Kristus ini. Dan akhirnya Paulus katakan, segala sesuatu yang kuanggap keuntungan di masa lalu, sekarang kuanggap rugi. Bagi saudara pun sama. Meskipun masa lalu saudara itu menjadi keuntungan, yang sekarang harusnya menjadi kerugian, tapi masih terus saudara pegang seperti sampah itu, maka apa yang akan saudara lihat dalam hidup saudara? Itulah sebabnya pertama Korintus pasal 12 ayat 2, Paulus katakan dia memutuskan untuk tidak mengerti atau mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan. Bukan hanya sejauh itu, tapi Paulus pun katakan ayat Galatia pasal 1 ayat 6-8, Paulus katakan tidak ada Injil lain. Jika kamu atau seorang malaikat sekalipun memberitakan Injil lain, maka kamu akan terkutuk. Paulus menyadari Injil sampai level ini. Jika saudara berjumpa dengan orang yang masih terikat dengan masa lalu mereka, dan saudara mencoba untuk mencukupkan mereka, maka saudara tidak menyelesaikan masalah mereka itu. Tuhan Yesus sendiri katakan, fisik itu lemah, tapi roh memberikan kehidupan.
Dan Tuhan Yesus katakan, dengan rohku, dengan firmanku, kalau bukan karena Injil maka tidak akan ada perubahan. Hanya ketika kita menyadari, mengalami Injil ini, maka dapat kita beritakan bagi orang lain. Maka orang lain yang kita beritakan itu pun akan memiliki kontinuasi dalam Injil. Kita melakukan banyak sekali pelatihan intensif, tapi saudara berpikir, kenapa kita terus melakukan pelatihan intensif? Saya berharap saudara pun dapat masuk sampai ke dalam berkat yang seperti ini. Roma pasal 1 ayat 14, setelah menyadari tentang Injil, Paulus katakan bahwa dia adalah orang yang berhutang. Kepada semua orang yang ada di atasnya, orang ada yang di bawahnya, dia berhutang kepada semua orang. Itu artinya, jika itu orang kaya ataupun orang miskin, secara rohani mereka sama. Secara fisik mereka berbeda, ada yang miskin, ada yang kaya, tapi secara rohani mereka sama. Kenapa kita bedakan mereka? Karena mata rohani kita tertutup. Sayap kanan, sayap kiri. Tetapi secara rohani mereka itu sama. Sehingga politik apapun itu, mereka adalah target penginjilan sebenarnya. Dan mereka tidak tahu apa yang menjadi masalah sebenarnya bagi manusia. Itulah sebabnya Injil perlahan-lahan menjadi hilang. Dan ini menjadi masalah yang serius ketika Injil hilang. Bahkan ada denominasi kecil yang ada di Korea, mereka katakan mereka mendukung gerakan anti-diskriminasi. Ini kelihatannya sangat baik. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang lain. Ini kelihatannya sangat baik. Tapi di dalamnya apa yang saudara lihat, apa yang mereka katakan, semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Pernikahan sesama jenis, kenapa kita haramkan? Padahal itu adalah hak asasi bagi setiap orang. Dan juga identitas gender. Jika secara biologis mereka adalah laki-laki tapi mereka mau menjadi perempuan, siapa yang harus melawan mereka? Tidak boleh didiskriminasi. Dan kenapa mereka mencoba untuk melegalkan hukum akan hal itu? Tidak ada yang melawan, tapi mereka mencoba untuk melegalkannya secara hukum. Gereja yang seperti itu berpikir bahwa ketika mereka dapat melegalkannya secara hukum, ketika mereka berbicara akan hal itu, maka tidak ada yang dapat melawan. Itulah sebabnya banyak gereja Korea juga yang mendukung. Mereka akan terus berbicara tentang hal-hal yang seperti itu. Dan dapat kita lihat seberapa jauh Injil sudah hilang dari diri kita, dari gereja. Mereka mempelajari segala jenis teologi wanita, teologi lingkungan, segala jenis teologi yang mereka pelajari. Dan ini yang saya katakan bagi orang-orang yang akan bergabung dengan sekolah teologi di Indonesia. Saya katakan bahwa saya tidak perlu dengan gelar-gelar yang mereka miliki, tidak peduli seberapa terkenal mereka. Saya tidak peduli. Tapi mereka yang mengerti tentang Injil ini dan mereka yang menyaksikan Injil ini, merekalah yang dapat menjadi
pengajar atau dosen di sekolah teologi di Indonesia. Paulus katakan dalam pertama Korintus pasal 19 ayat 16, aku tidak dan juga di Kisah Rasul pasal 24 ayat 20, Paulus katakan, aku tidak memperdulikan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang telah diberikan kepadaku. Semoga saudara pun dapat mengalami Injil seperti Paulus. Minggu ini biarlah kita renungkan kembali diri kita. Diagram Injil tidak diciptakan secara tiba-tiba, tapi itu melalui perenungan yang lama untuk waktu yang cukup panjang. Kesempatan ini saya juga mau memberikan testimoni atau kesaksian saya. Dulu saya pun memiliki Injil yang lain, Injil yang salah. Pada saat itu saya belum menyadarinya bahwa itu adalah Injil yang salah, bahwa itu adalah Injil yang akan binasa. Itulah sebabnya saya juga binasa pada masa lalu saya. Dan juga saya berada dalam level sebagai orang yang melakukan pietisme. Saya seperti orang di Kisah Rasul pasal 10 ayat 2. Saya seperti orang yang seperti Cornelius. Saya pun melakukan legalisme, mentaati hukum Taurat. Padahal Alkitab katakan dalam Kisah Rasul pasal 20 secara khusus ayat 8-9. Bagi saya, secara total saya memelihara hari Sabat. Saya seperti itu di masa lalu saya. Dan juga saya melakukan gerakan-gerakan seperti Matius pasal 16 ayat 13-14, gerakan Yohanes Pembaptis. Saya melakukan pelayanan sosial. Saya tidak suka dengan Elia, mistisisme saya tidak suka, karena saya berpikir bahwa mistisisme itu adalah bagi orang-orang yang level rendahan. Tapi saya menyukai Yeremia. Saya suka untuk membantu orang lain, menolong orang yang kesusahan, melakukan pelayanan sosial seperti itu. Jadi saya benar-benar hidup dalam legalisme dan pietisme. Pada saat itu saya tidak menyadari bahwa saya sedang binasa. Karena meskipun segala hal ini saya lakukan, tetapi masalah saya tidak pernah selesai. Saya punya masalah rohani sejak saya masih kecil, tapi saya tidak sadar akan hal itu. Dan ketika saya sudah beranjak dewasa, masalah rohani itu semakin kelihatan. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan, saya berjumpa dengan pelayanan Darak Bang. Saudara mengenal saya dengan sangat baik, bukan? Mungkin asisten pendeta Choi benar-benar mengerti seperti apa saya pada saat itu. Saya benar-benar diubahkan sejak saat itu. Karena semua masalah yang ada pada saat itu pun saya sampai dapat berjumpa dengan Injil. Dan ketika saya menyadari tentang Injil, moto saya pun berubah. Saya hanya akan melakukan penginjilan dunia dalam Kristus, oleh Kristus. Bagi orang yang seperti saya, orang yang melakukan pietisme dan legalisme, bagi orang yang seperti ini yang tidak menyadari tentang Injil, itulah misi bagi saya untuk memberitakan kepada orang-orang seperti itu.
Tetapi meskipun saya sudah menyadari tentang Injil ini, tetapi tetap hal-hal yang telah tertanam berakar menjadi natur saya belum berubah. Sehingga dimanapun saya rasakan bahwa sehingga setiap kali saya menyadari, memikirkan tentang masalah pribadi saya, masalah rohani saya itu harus saya jadikan sebagai pijakan untuk masuk lebih dalam lagi dalam Injil, untuk hanya mengalami Injil saja. Dan dengan perjanjian Kisah Rasul pasal 1 ayat 1, 3, dan 8, Tuhan mengizinkan saya untuk menyusun diagram Injil. Pada awalnya hanya sesuatu yang sederhana, tapi sering berjalannya waktu menjadi semakin lengkap. Dan dimanapun saya berada, saya memberitakan Injil 1, 3, dan 8, tetapi karya Tuhan itu digenapi. Ini yang Pendeta Kim katakan kepada saya. Pendeta Sin, mungkin dalam pendeta sudah tersusun Injil dengan sangat baik sehingga Tuhan utus orang-orang untuk mendengarkan Injil dari pendeta. Jadi hanya dengan 1, 3, dan 8 kita buat menjadi diagram Injil, tapi kemudian berubah menjadi 62 gaya hidup penginjil. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk menjangkau 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa yang ada. Sehingga hari ini juga saudara harus menemukan Injil saudara. Ketika Petrus mengakui bahwa Yesus engkau adalah Kristus, tapi pada saat itu Injil ini belum menjadi Injil milik Petrus. Tetapi setelah dia menyadari, berjumpa dengan orang lumpuh itu, dia katakan, apa yang kau miliki? Injil sudah menjadi milik Petrus. Sama juga seperti Paulus. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dalam minggu ini saya benar-benar berharap saudara dapat melihat hal ini. Untuk itulah saya membagikan hal ini kepada saudara. Dan ini adalah konklusi jalan keselamatan. Tujuan jalan keselamatan bagi kita adalah untuk memberitakan Injil untuk penginjilan dan pemuritan. Dengan materi jalan keselamatan, jika saudara benar-benar ingin orang yang saudara beritakan untuk memiliki 5 jaminan keselamatan itu, maka beritakanlah jalan keselamatan. Tetapi saudara tahu, untuk mengubah cara pandang, mengubah seseorang, itu bukanlah tugas saudara, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Tentu saja, jika seseorang itu berkekurangan, kita pun harus mencukupkan mereka, kita pun harus membuat mereka sedikit merasa nyaman, tapi tidak boleh berhenti di situ. Untuk membuat mereka merasa nyaman hanyalah untuk membuka hati mereka. Tapi setelah itu, saudara harus memberitakan Injil supaya mereka tidak menjadi ketergantungan. Orang yang saudara injili atau saudara muridkan, mereka pun harus mengatakan bahwa saya tidak memerlukan saudara lagi karena sekarang saya pun dapat menikmati Injil. Karena manusia bukanlah jawaban bagi kita, tapi Kristus adalah jawaban bagi kita. Karena Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menghidupkan. Dan yang harus kita lakukan hanyalah membantu mereka supaya mereka dapat berkonsentrasi dalam Tuhan, dalam Injil. Peran saudara hanyalah untuk membantu mereka untuk berkonsentrasi dan menikmati Injil. Karena itulah pelayanan.
Tuhan Yesus sendiri meskipun memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang, tapi Tuhan Yesus katakan makanan ini tidak dapat memberikan hidup. Tapi yang memberikan hidup hanyalah roh. Dan roh itu apa? Firman Tuhan itulah roh. Injil itulah roh yang menghidupkan. Injil itulah hidup, sehingga kita harus memberikan Injil. Alasan saya meminta saudara untuk melakukan workshop adalah supaya ketika saudara masuk lebih dalam lagi pada Injil, Injil akan menyembuhkan saudara. Jika saudara tidak mencapai jawaban ini, maka meskipun saudara membantu mereka secara jasmani, memberikan mereka kecukupan kebutuhan, tapi akhirnya mereka akan meninggalkan saudara. Seperti 5.000 orang itu yang memakan makanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang mencapai jawaban mereka, konklusi mereka akan Injil kepada orang seperti inilah, saudara dapat mulai memuridkan mereka dengan diagram Injil. Dengan Injil 1:3 dan 8, saudara dapat mengubah cara pandang mereka sampai kepada titik di mana mereka menemukan CVDIP mereka. Mereka menemukan perjanjian, visi, mimpi, gambaran, dan praktis mereka dalam Injil. Dan ini yang saya lakukan. Saya pun berharap saudara dapat melakukan hal yang sama. Tuhan tidak memanggil saudara karena Tuhan kurang kerjaan. Tapi lihatlah manusia, ketika manusia terlahir, lalu mati, hanya seperti itu saja. Bahkan orang yang tidak percaya pun katakan ketika kita lahir, itu tidak ada hal yang berarti, tapi kita kan adalah anak-anak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk mengalami Injil di zaman ini. Maka kita harus menyadari betapa luar biasanya rancangan Tuhan itu. Sehingga dari perjanjian dan visi yang Tuhan berikan, mimpi saudara harus berasal dari hal itu, dan akhirnya saudara akan meninggalkan mahakarya kehidupan saudara, mahakarya Injil. Sehingga lihatlah Paulus, melalui Injil yang dimiliki oleh Paulus, Tuhan memulihkan Roma, bahkan menjangkau sampai ke Yerusalem. Sehingga apapun yang ada di masa lalu saudara itu hanyalah pijakan, itu hanyalah landasan untuk mengalami Injil. Saudara tidak boleh tertipu dengan masa lalu itu. Jika saudara terus tertipu dengan masa lalu saudara tidak dapat melakukan hal apapun. Tapi Tuhan memanggil saudara sebagai seorang yang berdiri di puncak. Apakah kita dapat menjadi presiden? Belum tentu kan? Kita belum tentu dapat menjadi presiden, tapi kita pasti dapat menjadi puncak rohani. Meskipun banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi kita dapat menjadi puncak rohani karena kita sudah mengubah DNA rohani kita. Sehingga ketika kita mengubah DNA rohani kita dan menjadi puncak rohani, hidup kita pun akan berubah. Dan dengan kuasa itu, kekuatan itu, ketika kita belajar, ketika kita berbisnis, kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Hidup kita akan berbeda dan kita akan menjadi saksi di hadapan banyak orang.
maka seumur hidup saudara akan dapat menyelamatkan banyak orang dan saudara akan berdiri sebagai saksi. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, maka saudara akan memberitakan Injil saudara, dan saudara pun menjadi saksi. Dan cerita hidup kita haruslah menjadi sebuah kesaksian. Injil kita haruslah menjadi sebuah kesaksian. Biarlah saudara dapat menyusun Injil saudara dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih karena memerdekakan kami dari masa lalu kami. Dan terima kasih telah memerdekakan kami dari segala masalah rohani yang diwariskan kepada kami. Dan ketika kami masih memiliki masalah, biarlah masalah kami itu menjadi landasan pijakan bagi kami untuk mengalami Injil. Dan biarlah kami berdiri sebagai puncak rohani di dunia ini. Dan dengan kuasa dari Tuhan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, kami diperlengkapi. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kami sebagai puncak rohani, puncak skill, dan puncak budaya yang akan menyelamatkan orang lain. Sama seperti Paulus dan Petrus, bantulah kami untuk menemukan Injil kami secara pribadi. Bantulah kami untuk menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa dengan Injil yang menjadi milik kami pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.